Tony melempar sehelai rumput liar. Langit langsung terbelah menjadi dua. Istana emas di dunia dewa runtuh seketika. Ratu emas terhempas dari tahtanya. Seluruh surga gempar. Muridnya bahkan belum paham apa yang terjadi. Tony sekali lagi melambaikan tangan. Energi dahsyat kembali menerangi langit. Muridnya mengira itu gerhana matahari. Siapa sangka di detik berikutnya, Ratu emas yang tadi jatuh, langsung terhempas keluar dari surga. Ternyata Tony adalah bakat jenius dalam kultivasi yang langka selama ribuan tahun. Dia menendang ayam jantannya di rumah begitu saja. Tapi ayam itu langsung menembus tahap fondasi. Bahkan kura-kura yang dia pelihara ternyata adalah Xuanwu, binatang suci dari zaman kuno. Namun dia sama sekali tidak menyadari kekuatannya sendiri. Setiap hari hanya sibuk menggali tanah. 20 tahun berlalu. Tingkat kultivasinya masih tertahan di lapisan ke-30.000 tahap key refining. Dia mengira itu karena usahanya kurang keras. Jadi dia makin giat menggali lebih dalam. Siapa sangka satu ayunan cangkulnya tanpa sengaja menggali harta suci surga, yaitu Hao Yue. Hao Yue terhubung dengan jiwa Ratu Emas. Dalam sekejap, fondasi kultivasi Ratu pun rusak. Satu-satunya cara adalah berinkarnasi dan berlatih kembali, serta menemukan Hao Yue. Namun dia tidak tahu bahwa Hao Yue dan kain dalam merahnya semua jatuh ke tanah milik Tony. Sementara itu Tony masih sibuk menggali tanah. Bahkan sering dimarahi kakak senior keduanya, karena dianggap tidak serius dalam kultivasi. Sampai-sampai tidak bisa mendapatkan satu murid pun. Suatu hari, para tetua sekte mengadakan rapat. Bahkan Tony tidak diberi tempat duduk. Ketua sekte langsung memberi peringatan. Jika dalam upacara penerimaan murid nanti, Tony masih tidak mendapatkan satu murid pun, maka dia akan dicopot dari posisinya sebagai pemimpin angin utara. Akhirnya upacara penerimaan murid pun dimulai. Tony melihat semua orang yang datang mendaftar, tapi tidak satu pun yang membuatnya puas. Saat dia merasa putus asa, dia melihat posisi reinkarnasi Ratu Hao Yue. Ada energi spiritual yang sangat kuat. Saat membuka mata langit, dia menemukan bahwa gadis itu memiliki bakat luar biasa. Tony langsung memutuskan untuk menerimanya sebagai murid. Ketua sekte mengayunkan tangan, langsung menarik ibu dan anak itu mendekat, mendesak gadis itu untuk segera memberi salam kepada guru. Tapi kakak senior kedua juga tertarik padanya. Dia langsung mengeluarkan jubah sutra emas dan sebutir telur naga sebagai hadiah perkenalan. Melihat calon muridnya hampir direbut, tanpa ragu Tony mengeluarkan kain dalam merah yang dulu dia temukan saat menggali tanah. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka mengejek Tony karena membawa pakaian wanita kemana-mana, menganggapnya benar-benar aneh. Namun saat Ratu Hao Yue melihat kain dalam itu, wajahnya langsung berubah drastis. Karena itu jelas pakaian yang dia kenakan sebelum berinkarnasi.